Salam sehat jiwa untuk seluruh masyarakat Indonesia. Bertemu lagi dengan Rumah Sakit Jiwa Profesor HB Saanin Padang dalam inovasi Pagi Kreasi. Perawat aktif giatkan rekreasi, relaksasi, edukasi, dan sosialisasi. Meningkatnya prevalensi gangguan jiwa setiap tahunnya menjadi fenomena dalam kesehatan jiwa. Data WHO menyatakan 264 juta orang dengan depresi, 45 juta menderita bipolar, 50 juta dengan demensia, dan 20 juta orang lainnya mengalami skizofrenia. Pandemi COVID-19 menjadi salah satu faktor peningkatan masalah kesehatan jiwa. Beberapa studi mengatakan bahwa terdapat 42% orang mengalami tekanan psikologis ringan seperti depresi dan gangguan kecemasan. Provinsi Sumatera Barat merupakan peringkat ke-9 dengan jumlah gangguan jiwa sebanyak 50.608 jiwa dan prevalensi masalah skizofrenia pada urutan kedua sebanyak 1,9 per mil. Di dalam melakukan perawatan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ, berbagai peristiwa bisa saja terjadi. Hal ini dikarenakan ODGJ mengalami gangguan terhadap perilaku seperti risiko perilaku kekerasan. Data perilaku kekerasan pasien di Rumah Sakit Jiwa Profesor HB Saanin Padang tahun 2021 menyebutkan bahwa ada 1.087 pasien yang melakukan perilaku kekerasan baik secara fisik yang membahayakan dirinya dan orang lain. Selain perilaku kekerasan, risiko lari juga merupakan hal yang sering terjadi pada pasien ODGJ. Data klien lari selama perawatan di Rumah Sakit Jiwa Profesor HB Saanin Padang tahun 2021 sebanyak 7 orang atau 0,13%. Ketidakmampuan ODGJ mengendalikan diri dan mengontrol perilaku menjadi salah satu penyebab lain ODGJ melarikan diri. Selain itu, bisa juga dikarenakan pasien tidak mau dirawat karena minimnya pengetahuan tentang masalah gangguan jiwa, bosan dengan lingkungan, merasa dikurung, dan takut dengan pasien lain. Hal ini tentunya menghambat proses penyembuhan klien selama dilakukan perawatan. Rumah Sakit Jiwa Profesor HB Saanin Padang terus berinovasi untuk mengurangi angka perilaku kekerasan dan risiko lari, dengan memberikan kenyamanan dan pemahaman akan perawatan kepada pasien. Berbagai upaya dimunculkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu inovasi yang dipilih adalah Pagi Kreasi, atau perawat aktif giatkan rekreasi, relaksasi, edukasi, dan sosialisasi. Pagi Kreasi hadir dalam upaya mengurangi angka risiko perilaku kekerasan dan pasien melarikan diri. Inovasi ini mendukung target dari SDGs dengan pendekatan preventif dan promotif yang merupakan bagian dari upaya kesehatan jiwa yang berperan penting dalam peningkatan kesehatan jiwa. Pagi Kreasi merupakan inovasi sederhana tapi bermakna. Inovasi ini mudah dilakukan dengan biaya yang murah. Mekanisme inovasi ini merupakan kegiatan jalan pagi terprogram di mana pasien melakukan jalan pagi yang didampingi oleh petugas. Pertama, pasien diajak rekreasi di lingkungan rumah sakit. Pasien dikenalkan dengan lingkungannya. Hal ini agar pasien merasa sudah berada di tempat yang aman dan nyaman. Kedua, pasien diajarkan teknik relaksasi. Dilakukan di tempat yang nyaman seperti melakukan latihan teknik napas dalam. Ketiga, pasien diberikan edukasi tentang kesehatan sesuai kebutuhan, seperti cara perawatan di rumah, manfaat minum obat, dan lain-lain. Keempat, dilakukan sosialisasi dalam upaya persiapan pasien nantinya yang akan kembali kepada masyarakat. Maka pasien diajarkan bersosialisasi seperti dengan permainan dan latihan berkenalan. Rangkaian kegiatan tersebut dilakukan setiap hari. Inovasi Pagi Kreasi yang telah diterapkan ini memperlihatkan adanya penurunan angka kejadian perilaku kekerasan, baik yang dilakukan pasien secara fisik dengan melukai dirinya sendiri, orang lain, dan lingkungan, atau secara verbal maupun seksual. Setelah dilakukan inovasi Pagi Kreasi, terdapat penurunan yang signifikan terhadap angka perilaku kekerasan. Hal ini dapat dilihat hanya sebanyak 23 kali kejadian perilaku kekerasan, baik secara fisik ataupun verbal. Angka risiko lari juga mengalami penurunan. Setelah adanya inovasi Pagi Kreasi, kejadian pasien lari hanya 1 orang saja. Dengan adanya inovasi Pagi Kreasi ini, bukan hanya mengurangi angka perilaku kekerasan ataupun angka kejadian lari, tetapi juga berdampak langsung pada pasien, yaitu menurunkan kecemasan dan meningkatkan kepercayaan diri pada pasien. Dampak luas lainnya adalah penurunan AV loss dan kos rumah sakit, dikarenakan menurunnya kejadian pasien merusak fasilitas akibat perilaku kekerasan. Rumah Sakit Jiwa Profesor HB Saanin Padang terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Demikian inovasi kami. Salam sehat jiwa untuk kita semua, masyarakat Indonesia.